Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, kali ini kita akan membahas satu materi yang berjudul rahmat. Istilah rahmat ini sudah sering kita dengar di kalangan umat Islam atau di kalangan manusia pada umumnya. Kita sering berdoa meminta supaya kita mendapat rahmat dari Allah. Namun untuk mengungkap pengertian rahmat ini tidak bisa terlepas dari pengertian menurut Al-Quran itu sendiri dan menurut Sunnah Rasul. Nah, secara bahasa istilah rahmat berasal dari kalimat rohima, ruhama'um, rohma, memiliki pengertian kasih, berkasih sayang, atau kasih sayang. Nah, itulah pengertian rahmat secara bahasa. Nah, berarti kalau kita mengharapkan rahmat Allah atau mendapatkan kasih sayang Allah, maka harus dengan rahmat Allah. Nah, oleh sebab itu, apa pengertian rahmat menurut Quran? Pengertian rahmat menurut Quran, pertama kita lihat dulu Quran surat 27 ayat 77. Wa innahu lahudan wa rahmatal lil mu'minin. Sesungguhnya Quran ini adalah petunjuk, bimbingan hidup dan kehidupan, dan rahmat bagi mukminin atau orang-orang yang beriman. Nah, kemudian Quran 2 surat 29 ayat 51 sana jelaskan, awalam yakbihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi jalika rahmatan wa zikra liqaumi yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab? Kalau kitab sekarang kepada kitab Quran yang diajarkan kepada mereka. Sungguh dalam Al-Quran ini, Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya kita lihat juga Quran surat 31 ayat 2 ayat 3. Surat 31 ayat 2 sampai 3. Tilka ayatul kitabil hikmah
kitabil hakim, tilka ayatul kitabil hakim, huda wa rahmatal lil muhsinin. Inilah ayat Quran sebagai hukum, sebagai petunjuk dan rahmat bagi muhsinin. Muhsin ini orang-orang yang sudah mencapai tahapan ihsan, ya. Nah, selanjutnya lebih jelasnya kita lihat Quran surat 3 ayat 132. Wa atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Ikut Allah dengan petunjuknya, dengan ajarannya. Karena kalau namanya kita mengikut Allah, konsekuensinya kita harus mengikuti ajarannya. Nah, begitu juga ikut Rasul, konsekuensinya kita harus mengikuti sunnah Rasulnya. Karena kalau kita mengikut Rasul, Rasul kan sudah wafat, sudah meninggal. Tentu yang harus diikuti kan sunnah Rasulnya. Untuk apa? Untuk apa mengikuti Allah dengan ajarannya, mengikuti Rasul dengan sunnah Rasulnya? La'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Nah, dari penjelasan beberapa ayat tadi bisa kita simpulkan bahwa rahmat itu adanya di dalam Quran. Bagi kita sekarang, termasuk kitab-kitab yang terdahulu, di situ juga ada rahmat. Nanti akan kita buktikan beberapa penjelasan ayat. Jadi kalau kita selama ini mau kepingin mendapatkan rahmat, ya tidak ada jalan lain kecuali mengikuti ajaran Allah dan sunnah Rasulnya. Tentu kan harus dipahami dulu, harus dipelajari dulu. Bagaimana mungkin kalau kita tidak paham, tidak dipelajari, bisa jadi rahmat. Jadi kalau kita hubungkan tadi secara bahasa, bahwa rahmat itu kasih sayang. Kasih sayangnya Allah itu kepada kita, kalau kita lihat surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang pengasih atau penyayang. Bagaimana Allah pengasihnya atau penyayangnya? Lihat ayat berikutnya. 'Allamal Qur'an, diajarkannya Quran. Begitulah Allah kasih sayangnya, diajarkannya kepada kita Quran, diturunkannya Quran. Supaya apa? Supaya manusia ini selamat, aman, damai, sejahtera. Begitulah kasih sayangnya Allah ini. Allah itu. Kalau karena kita banyak harta, itu belum tentu menyelamatkan kita. Belum tentu harta yang kita peroleh itu menyelamatkan kita. Belum tentu karena harta itu Allah sayang pada kita. Karena kalau kita lihat di dunia ini, banyak orang-orang di luar Islam yang kaya-kaya, lebih kaya-kaya lagi, lebih banyak hartanya.
Tapi kasih sayangnya Allah itu diberikannya kita rahmat. Diajarkannya Quran, diturunkannya Quran sebagai bimbingan hidup dan kehidupan bagi kita, yang akan mengantarkan kita kepada suatu kehidupan yang mendamaikan, mensejahterakan, dan menyelamatkan. Nah, itulah rahmat. Jadi kalau mau rahmat, ya ikuti ajaran Allah dan sunnah Rasulnya. Ada penjelasan Rasul, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam jannah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam jannah. Dan menyelamatkan dari mereka. Tidak juga dengan aku, kata Rasul, kecuali dengan rahmat dari Allah. Rasul sendiri juga mengatakan bahwa dia sendiri seorang Rasul, utusan Allah. Dia tidak bisa jamin bahwa dia itu masuk jannah kecuali dengan rahmat. Nah, itulah pengertian rahmat menurut Al-Quran dan penjelasan Rasul. Nah, siapakah orang-orang yang mendapat rahmat? Sudah ada orang-orang yang mendapat rahmat, yaitu orang-orang terdahulu. Salah satu contoh, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat Quran surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami ajarkan Quran, dari Quran ini, minal Quran, yang akan menjadi obat. Maksud obat di sini obat sosial budaya, ya, sosial budaya. Kalau sosial budaya Islam ini rusak atau sosial budaya manusia ini rusak, ada obatnya, ada jalan keluarnya di dalam Al-Quran ini. Dan rahmat bagi mukminin dan rahmat bagi mukminin, tapi bukan untuk orang-orang zalim. Justru Quran ini sebagai rahmat, kerugian bagi orang-orang zalim. Nah, itu satu kepada Muhammad. Quran ini diturunkan pertama kali kan ke Rasul Muhammad, ketika dia diangkat jadi Rasulullah. Nah, itu satu, Muhammad mendapat rahmat. Dua, Nuh, Nabi Nuh. Dia Nuh berkata di Quran surat 11 ayat 28. Quran surat 11 ayat 28. Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari pembimbingku bahwa aku diberikan rahmat dari sisinya?" Nuh. Jadi Nuh juga dapat rahmat karena dia menjalankan wahyu yang datang dari Allah.
Kemudian Nabi Saleh di Quran surat 11:63. Dia Saleh berkata, Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari pembimbingku dan diberinya aku rahmat." Nabi Nuh dapat rahmat. Kemudian Nabi Syuaib, kita lihat Quran surat 11 ayat 94. "Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami." Kemudian Nabi Ibrahim, dia Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah." Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Kemudian Nabi Zakaria, di Quran surat 19 ayat 2. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat pembimbing kepada hambanya Zakaria. Kemudian Nabi Musa juga dapat rahmat. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa kitab, yaitu Taurat, setelah kami binasakan umat-umat terdahulu, untuk menjadi petunjuk dan rahmat bagi manusia agar mereka mendapat pelajaran. Nah, kemudian Nabi Lut, Quran surat 21 ayat 75. "Dan kami masukkan dia Lut ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang saleh." Nah, terakhir orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ini, kalau dia beriman, maka dia juga dapat rahmat. Pengertian iman, pembahasan yang lalu kita sudah sampaikan, yaitu satu sikap atau kesadaran yang semata-mata sudah siap diatur oleh ajaran ilmu Allah, baik cara berpikirnya maupun perilakunya. Kita lihat Quran surat 4 ayat 175, surat An-Nisa. "Adapun orang-orang yang beriman kepada ajaran Allah dan berpegang teguh kepadanya," pada ajaran Allah ini, "maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus, shiratal mustaqim." Jadi, kalau kita lihat sistematika ayat ini, kuncinya mendapat rahmat itu apabila berpegang teguh kepada ajaran Allah. Maka insya Allah orang-orang beriman tadi akan dapat rahmat Allah. Nah, itulah orang-orang yang mendapat rahmat, yaitu orang-orang yang terdahulu, yaitu para nabi, para rasul, dan orang-orang beriman. Nah, tentu kan kita juga mau kepingin untuk mendapat rahmat. Maka oleh sebab itu, ikutilah jejak orang-orang
terdahulu, yaitu para rasul, nabi, dan orang-orang beriman. Tujuan rahmat, untuk apa rahmat? Kita lihat Quran 9 ayat 21 surat Taubah. Allah mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat. Allah menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan jannah. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Nah, itulah tujuan diberikannya rahmat kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang beriman, yaitu suatu kehidupan jannah yang diridhoi Allah dan kesenangan yang kekal di dalamnya, di dalam jannah tadi. Itulah tujuannya mendapatkan rahmat. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang mendapat rahmat? Ada ciri-cirinya. Coba kita perhatikan Quran surat 3 ayat 159, yaitu Quran surat Ali Imran. Maka dengan rahmat Allah engkau Muhammad, maka dengan rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka yang didakwahi Rasul Muhammad dahulu, baik periode Makkiyah maupun periode Madaniyah. Jadi ketika Muhammad berdakwah dulu, menyiarkan syariat Islam ini, dia berlaku lemah lembut, edukatif, persuasif, pendekatan dan pendidikan. Berlaku lemah lembut, tidak pernah marah. Kalaupun dia diejek orang, dimaki orang, difitnah orang, bahkan dilempari orang, namun dia tetap sabar, tetap berlaku lemah lembut. Sebab ayat berikutnya menjelaskan, sekiranya engkau Muhammad, kata Allah, berlaku kasar dan keras terhadap mereka, tentulah engkau akan dijauhi oleh mereka. Tentu engkau akan dijauhi mereka seandainya engkau berlaku keras dan lemah lembut. Sedangkan lemah lembut saja pun Rasul Muhammad ada yang tidak suka, bahkan ada yang mencacinya, apalagi berlaku kasar. Sebab memang yang disampaikannya ini kan wahyu dari Allah. Apalagi kita hubungkan pengertian rahmat itu kasih sayang, bahwa tujuan rahmat itu untuk mendapatkan suatu kesenangan hidup yang menyelamatkan, tentu kan dengan cara menyampaikannya harus berkasih sayang, harus dengan kasih sayang, harus lemah lembut. Kalau kita menyampaikan wahyu ini marah-marah, apalagi orang tidak mau terima, kita marah-marah, yakinlah dakwah itu pasti akan gagal. Karena memang Rasul sendiri sebagai utusan Allah, orang nomor satu, tokoh nomor satu dunia, tidak semua orang mau terhadap
apa yang dia sampaikan tadi. Bahkan pun kalau kita lihat sejarah atau menurut Al-Quran, ada istilah qalilam matashkurun, sedikit sekali kamu yang bersyukur. Bahkan ada doa Abu Bakar, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam kelompok yang sedikit, istilah qalil. Itu doa Abu Bakar. Karena memang dia tahu, menurut kacamata Quran ini, hanya sedikit sekali orang yang mau terhadap wahyu ini. Kita lihat Rasul Muhammad dulu, berapa orang lah sahabatnya, sahabat-sahabat setianya yang tetap mendampingi dia sampai dia meninggal dunia. Jadi itulah ciri-ciri orang yang mendapat rahmat. Terjaga dia, ucapannya terjaga, perilakunya terjaga. Dia tidak mau mengerjakan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak berguna. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, pengertian rahmat menurut kacamata Quran dan menurut sunnah Rasul atau penjelasan Rasul. Nah, untuk itu kita anjurkan bagi kita semua, berusahalah meraih rahmat itu. Harus diraih, tidak mungkin rahmat itu datang sendiri kalau nggak diraih. Kalau tidak dicari, kalau tidak dipelajari, dipahami Quran itu. Karena memang sumber rahmat itu dalam Quran itu. Nah, demikian penjelasan kita kali ini tentang rahmat. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Saya sudahi dengan mengucapkan alallahi tawakkalna wa ilahil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.